Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tantina Haryati SEMKS selaku dosen mata kuliah AKM 2 kelas D. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait RMK kami chapter 21 terkait accounting for lease. Nah, tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya Nafisa Adi Ramadhani dengan NPM akhir 234. Saya Salwa Pakwita Dametri dengan NPM 240130100017. Perkenalkan, namaku Rosabella Ervini Prayogo dengan nomor NPM akhir 29. Perkenalkan, nama saya Alisa Dahayu Gayatri dengan NPM akhir 135. Perkenalkan, saya Nadia Aurelia dengan 3 digit NPM terakhir 137. Perkenalkan, nama saya Naura Saldi Firdaus dengan NPM 240-130-10-218. Perkenalkan, nama saya Aisyah Indonesia Putri dengan NPM 3 digit terakhir 229. Saya Nikita Putri Sirodia dengan nomor NPM akhir 230. Pada bab 21 ini kita akan membahas akuntansi untuk sewa. Nah, sewa sendiri atau lease itu merupakan suatu perjanjian kontraktual antara pesewa atau biasa disebut dengan lessor dan penyewa atau lease, yang dimana ini tuh memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan properti khusus dari pesewa selama kurun waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Nah, perjanjian ini tentunya memiliki keuntungan baik bagi penyewa maupun bagi pesewa. Nah, yang pertama terdapat keuntungan bagi penyewa. Yang pertama yaitu pembiayaan 100% dengan suku bunga yang tetap. Jadi perjanjian sewa itu seringkali ditandatangani tanpa harus membayar uang di muka terlebih dahulu. Nah, hal ini tuh dapat membantu penyewa untuk menghemat uang tunai yang terbatas. Nah, pembayaran sewa itu juga seringkali tetap sehingga melindungi penyewa dari inflasi dan kenaikan biaya uang. Kemudian yang kedua itu ya perlindungan terhadap keusangan, yang dimana ketika menyewa peralatan itu dapat mengurangi resiko keusangan bagi penyewa dan dalam banyak kasus itu meneruskan resiko nilai residu itu kepada lessor. Nah, selanjutnya terdapat fleksibilitas, yang dimana perjanjian sewa ini tuh mungkin mengandung ketentuan yang kurang membatasi dibandingkan perjanjian utang lainnya. Selain itu, jangka waktu sewa itu dapat berkisar dari jangka waktu yang pendek hingga seluruh umur ekonomis aset yang diharapkan. Dan keuntungan yang terakhir bagi penyewa yaitu pembiayaan yang lebih murah, yang dimana beberapa perusahaan itu menganggap leasing ini lebih murah daripada bentuk pembiayaan yang lainnya. Selanjutnya terdapat keuntungan dari sisi pesewa. Yang pertama yaitu memberikan margin bunga yang menguntungkan, karena pada sewa sendiri itu biasanya terdapat harga sewa pokok dan juga bunga yang diberikan. Kemudian yang kedua itu dapat memberikan manfaat pajak kepada berbagai pihak dalam sewa. Nah, yang meningkatkan keuntungan bagi semua pihak termasuk dari pesewa itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu dapat memberikan nilai sisa yang tinggi kepada lessor setelah pengembalian properti di akhir masa sewa, yang mana nilai sisa ini itu terkadang memberikan keuntungan yang besar. Selanjutnya terdapat lessor atau pesewa yang memiliki properti yang disewakan itu biasanya dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama itu ada bank, kemudian perusahaan leasing kapitatif, dan independen. Nah, yang pertama bank. Bank sendiri itu merupakan pemain terbesar dalam bisnis sewa ini. Nah, mereka ini memiliki dana yang murah yang memberikan mereka ini keuntungan karena dapat membeli aset dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing lainnya. Kemudian yang kedua terdapat perusahaan leasing captive, yang dimana perusahaan ini tuh merupakan anak perusahaan yang bisnis utamanya itu melakukan operasi leasing untuk perusahaan induknya. Nah, perusahaan leasing captive ini itu memiliki keunggulan point of sale, yang dimana dalam menemukan pelanggan leasing. Kemudian yang terakhir terdapat independen, yang dimana perusahaan independen ini merupakan kategori terakhir dalam lessor karena pangsa pasar mereka ini itu menurun drastis karena bank dan juga perusahaan leasing captive itu menjadi lebih agresif di bidang pembiayaan sewa guna usaha. Nah, perusahaan independen ini tidak memiliki akses ke titik penjualan dan juga tidak memiliki keunggulan biaya dana yang rendah. Nah, keunggulan mereka ini seringkali terletak pada pengembangan kontrak inovatif bagi penyewa. Selanjutnya terdapat lease accounting, yang dimana ini tuh terdapat 4 pandangan mengenai kapitalisasi sewa. Yang pertama yaitu jangan mengkapitalisasi aset sewa apapun. Kemudian yang kedua, kapitalisasi sewa guna usaha yang serupa dengan pembelian cicilan, yang dimana pandangan ini menyatakan bahwa perusahaan itu harus melaporkan transaksi sesuai dengan substansi ekonominya. Nah, jika perusahaan mengkapitalisasi pembelian cicilan, maka mereka juga harus mengkapitalisasi sewa guna usaha yang memiliki karakteristik yang serupa.
Kemudian yang ketiga itu dengan kapitalisasikan semua sewa jangka panjang, yang dimana pendekatan ini hanya membutuhkan hak jangka panjang untuk menggunakan properti agar dapat dikapitalisasi. Nah, pendekatan hak properti ini mengkapitalisasi semua sewa jangka panjang. Kemudian yang terakhir yaitu kapitalisasi sewa tetap jika penalti atas prestasi ini sangat besar. Nah, pendekatan ini menganjurkan kapitalisasi itu hanya hak dan kewajiban kontraktual yang tetap atau tidak dapat dibatalkan. Nah, tetap di sini itu berarti kecil kemungkinannya untuk menghindari pelaksanaan sewa tanpa penalti yang berat. Nah, IHSB sendiri itu menetapkan bahwa penyewa dapat melakukan kapitalisasi untuk seluruh jenis sewa. Namun, terdapat pengecualian pada masa sewa yang kurang dari 1 tahun dan juga ketika nilai sewa ini kurang dari $5.000. Measurement of the lease liability and lease asset, yaitu bagaimana perusahaan itu mengukur kewajiban sewa dan aset hak guna dalam okupansi sewa menurut standar IFRS 16. Pada awal masa sewa, penyewa atau lease itu wajib mencatat 2 hal utama, yaitu pertama, lease liability atau kewajiban sewa. Yang kedua itu right of use asset atau aset hak guna. Nah, aset hak guna ini itu mencerminkan hak penyewa untuk menggunakan aset selama masa sewa. Sedangkan lease liability itu mencerminkan kewajiban penyewa untuk membayarkan sewa di masa depan. Nah, kewajiban sewa itu diukur sebesar present value dari seluruh pembayaran sewa masa depan. Nah, ada beberapa komponen terpenting dalam yang diperlukan. Yang pertama itu ada lease term, yaitu periode tetap ditambah dengan masa perpanjangan jika penyewa itu hampir pasti akan memperpanjang sewanya. Yang kedua itu lease payment. Nah, ini meliputi pembayaran tetap, pembayaran variabel berbasis indeks atau suku bunga. Nah, nilai residual yang terjamin dan opsi beli atau terminasi yang pasti akan digunakan. Yang ketiga itu ada discount rate, yaitu tingkat bunga implisit dalam sewa. Kalau tidak diketahui, digunakan incremental borrowing rate, yaitu suku bunga pinjaman yang akan ditanggung oleh penyewa untuk membeli aset serupa. Nah, dalam ketiga elemen ini, perusahaan itu menghitung present value dari seluruh pembayaran dan hasilnya itu menjadi lease liability awal. Setelah kewajiban sewa itu dihitung, right of use asset itu diukur dengan jumlah yang sama seperti lease liability. Lalu disesuaikan dengan biaya langsung awal atau initial direct cost, lalu dengan pembayaran di muka, dan dikurangi dengan insentif sewa atau lease insentif. Contohnya, kalau nilai kewajiban sewa itu €400.000 dengan insentifnya sewa €30.000, biaya langsungnya 1.500 dan pembayaran di mukanya sebesar 10.000. Maka nilai aset hak digunakan itu sebesar 381.500. Nah, selanjutnya itu selama masa sewa, di mana lease liability itu juga akan menurun seiring pembayaran sewa dan bunga itu diakui dengan effective interest method. Nah, sedangkan right of use asset itu disusutkan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan masa sewanya. Nah, biasanya total beban sewa itu akan lebih tinggi di awal masa sewa dan menurun seiring berjalannya waktu. Jadi intinya, lease liability itu menunjukkan kewajiban pembayaran sewa di masa depan, sedangkan right of use asset itu menunjukkan hak untuk menggunakan aset tersebut. Nah, keduanya itu dicatat di awal sewa dengan dasar nilai kini dari pembayaran sewa, sesuai dengan prinsip akuntansi IFRS 16. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai residual value loss atau kehilangan nilai sisa. Residual value loss ini dapat terjadi ketika nilai wajar aset pada akhir masa sewa lebih rendah daripada nilai sisa yang diharapkan. Nah, dalam situasi ini, pihak penyewa harus menanggung kerugian karena perlu membayar kompensasi tambahan kepada pihak
pemberi sewa, sesuai dengan perjanjian jaminan nilai sisa yang telah dibuat. Di sini terdapat contoh soal, yaitu karena perawatan yang buruk, nilai wajar alat berat menjadi 0 pada saat dikembalikan ke CNH. Padahal nilai sisa yang diharapkan adalah 2.000. Maka Ivanhoe sebagai penyewa harus membayar selisih tersebut kepada CNH dan mencatat kerugiannya. Pada saat membeli, Ivanhoe membeli peralatan pada akhir masa sebesar 5.000 dan memperkirakan nilai sisanya hanya 2.000. Jadi 5.000 pada slide loss on lease didapat dari 5.000, yaitu nilai saat alat atau aset dibeli, yaitu 5.000 dikurangi dengan nilai sisa yang diharapkan, yaitu 3.000. Dicatat pada loss on lease sebesar 3.000 di debit dan kas sebesar 3.000 di kredit. Namun jika dalam soal atau dalam skenario tidak ada pembayaran yang diharapkan, maka dapat dicatat dengan loss on lease sebesar 5.000 di debit dan kas sebesar 5.000 juga di kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bargain purchase option atau opsi pembelian murah. Bargain purchase option ini biasanya disebut dengan BPO. Nah, BPO ini dapat memungkinkan lese untuk membeli properti sewaan dengan harga di masa mendatang yang jauh lebih rendah daripada nilai wajar aset yang diharapkan di masa mendatang. Nah, artinya bahwa jika harga tersebut sangat menguntungkan pada awal sewa, sehingga pelaksanaan opsi di masa mendatang tampak cukup pasti. Nah, jika terdapat BPO juga, maka lese akan menambahkan present value atau nilai kini dari harga pembelian opsi tersebut ke nilai kini pembayaran sewa saat menghitung lease liability dan right of use asset. Atau dapat dikatakan harga beli di akhir sewa dianggap bagian dari total kewajiban sewa. Nah, ada dampak terhadap depresiasinya juga. Jika terdapat BPO, maka penyewa akan menyusutkan aset berdasarkan umur ekonomis aset, karena aset akan menjadi miliknya atau berpindah tangan, jadi memiliki. Dan jika tidak terdapat BPO, maka depresiasi dihitung berdasarkan masa sewa saja, karena aset akan dikembalikan ke pemberi sewanya. Dan terdapat perbedaan antara guaranteed residual value dengan BPO. Jika pada guaranteed residual value, penyewa hanya akan menjamin nilai aset di akhir sewa dan belum tentu untuk jadi pemilik. Namun BPO sebagai penyewa pasti akan membeli aset di harga murah, atau artinya dapat diartikan bahwa kepemilikan aset akan berpindah tangan kepada penyewa. Selanjutnya yaitu ada low value lease atau sewa bernilai rendah. Low value lease ini sendiri yaitu perjanjian sewa atas aset yang memiliki nilai relatif kecil, umumnya di sekitar kurang lebih 5.000 US dollar. Jika aset tersebut dibeli dalam keadaan baru. Nah, artinya ini nilai aset yang disewa cukup kecil sehingga tidak perlu dicatat sebagai aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa atau lease liability. Nah, untuk sebagai gantinya biaya sewa ini akan diakui langsung sebagai beban atau expense setiap kali terjadi pembayaran sewa.
Nah, nantinya akan dicatat ke dalam rent expense. Nah, adapun sebenarnya tujuan dan alasan kenapa diberikan pengecualian yaitu agar mengurangi beban administrasi dan kompleksitas pelaporan, terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak aset kecil, dan agar mencegah penyajian laporan keuangan yang terlalu rumit untuk aset bernilai kecil. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai short term leases atau sewa jangka pendek. Jadi, sewa jangka pendek adalah sewa yang memiliki jangka waktu maksimal 12 bulan sejak tanggal dimulainya sewa. Jadi, di dalam IFRS 16 itu ada perlakuan khusus bagi penyewa. Leases akan diberikan opsi untuk mengkapitalisasi sewa jangka pendek. Artinya, pembayaran sewa itu dapat langsung diakui sebagai beban setiap periode tanpa harus mencatat aset atau liabilitas sewa. Namun, jika ada insentif yang signifikan untuk memperpanjang sewa, misalnya harga sewanya jauh lebih murah dari harga pasar, maka perusahaan itu dianggap kemungkinan besar akan memperpanjang sewa tersebut dan ini itu sudah tidak bisa lagi dikategorikan sebagai sewa jangka pendek. Jadi konsep utamanya, sewa jangka pendek itu memberikan penyederhanaan akuntansi, tetapi itu harus hati-hati bila ada potensi suatu perpanjangan. Nah, kemudian di sini melanjutkan pembahasan akuntansi untuk penyewa atau lease. Di dalam standar baru, IFRS 16 itu penyewa harus mencatat aset right of use atau ROU, yaitu hak untuk menggunakan aset selama masa sewa, dan juga mencatat liabilitas sewa, yaitu kewajiban untuk bayar sewa tersebut di masa depan. Nah, tapi ada dua pengecualian penting, yaitu untuk sewa jangka pendek dan sewa atas aset bernilai rendah, misalnya di bawah $5.000. Kedua jenis sewa ini itu tidak boleh diakui sebagai beban tanpa kapitalisasi. Nah, kemudian sekarang kita lihat dampak dari penerapan IFRS 16. Di bawah standar lama IAS 17, itu beban sewa kan diakui merata setiap tahun. Tapi di IFRS 16 itu akan memperlakukan semua sewa sebagai finance lease. Sehingga beban di awal masa sewa itu lebih besar atau sering disebut front loading. Akibatnya, EBITDA perusahaan meningkat karena beban sewa tidak lagi dianggap sebagai biaya operasional, melainkan dibagi menjadi beban bunga dan depresiasi. Nah, lanjut di sini membahas akuntansi untuk pemilik aset atau disebut lessor dan klasifikasi sewa. Jadi ada dua jenis utama dalam akuntansi untuk lessor. Pertama, sewa pembiayaan atau finance lease, yaitu ketika risiko dan manfaat kepemilikan aset secara substansial berpindah ke penyewa. Kedua, sewa operasi atau operating lease, yaitu jika perpindahan itu tidak terjadi, artinya aset tetap menjadi milik lessor. Nah, untuk menentukan jenisnya, IFRS 16 itu menyediakan 5 tes utama. Yang pertama, transfer of ownership test. Apakah aset itu akan berpindah kepemilikan ke penyewa di akhir masa sewa? Kedua, purchase option test. Apakah penyewa itu memiliki opsi beli murah? Ketiga, lease term test. Apakah masa sewa mencakup 75% atau lebih dari umur aset? Keempat, present value test. Apakah nilai kini pembayaran sewa mencapai 90% atau lebih dari nilai aset tersebut? Dan kelima, alternative use test. Apakah aset hanya bisa digunakan oleh penyewa tertentu dan tidak bermanfaat bagi pihak lain? Nah, jika salah satu tes ini terpenuhi, maka sewa itu akan diklasifikasikan sebagai finance lease. Tetapi jika semuanya tidak terpenuhi atau salah satunya, maka masuk ke kategori operating lease. Nah, berikutnya di sini adalah pengukuran dan penyajian akuntansi oleh lessor. Jadi untuk finance lease, aset yang disewakan itu akan dihapus dari buku dan diganti dengan akun lease receivable, yaitu piutang sewa. Pendapatan bunga kemudian diakui secara periodik selama masa sewa. Jadi rumus sederhananya, lease receivable itu sama dengan nilai kini dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai kini dari nilai residu yang dijamin ataupun tidak dijamin. Sedangkan untuk operating lease, aset tetap dicatat dalam neraca dan pendapatan sewa diakui secara merata setiap periodenya. Sebagai contoh, ini kasus leasing komputer IBM yang menunjukkan pentingnya pengalihan kontrol. Di dalam kasus tersebut, kontrol atas aset tidak benar-benar berpindah ke penyewa, sehingga aset harus dikembalikan ke neraca IBM.
Jadi kesimpulannya, dalam IFRS 16, klasifikasi sewa itu harus selalu sejalan dengan pengalian kontrol dan pengakuan pendapatan, agar laporan keuangan mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu perhitungan lease receivable seperti pada tabel di mana CNH menghitung piutang sewa atau lease receivable sebagai berikut, di mana nilai kini pembayaran sewa sebesar 95.890,35 euro ditambah dengan nilai sisa terjamin sebesar 4.109,65 euro. Nah, total lease receivable-nya sama dengan 100.000 euro. Lalu jurnal awal pada 1 Januari 2022 sebesar lease receivable sebesar 100.000 euro di debit, cost of goods sold sebesar 85.000 euro di debit, lalu kreditnya yaitu sales revenue sebesar 100.000 euro, lalu inventory sebesar 85.000 euro, di mana CNH mencatat laba kotor sebesar 15 euro, yaitu selisih antara penjualan dan harga pokok. Lalu tabel di bawahnya itu menjelaskan tentang jadwal amortisasi sewa, bisa dibaca. Lalu ada laporan keuangan di mana neraca pada 31 Desember 2022 itu berisi aset lancar lease receivable sebesar 20.711,11 euro, lalu aset tidak lancarnya sebesar 61.749,34 euro. Nah, laporan laba rugi pada 2022 penjualannya sebesar 100.000 euro, lalu harga pokoknya 85.000 euro, pendapatan bunga sebesar 3.171,56 euro. Nah, lalu ada nilai sisa dijamin versus tidak dijamin, di mana komponen lease receivable sebesar 100.000 euro itu dijamin, lalu tidak dijaminnya itu sama, penjualannya sebesar 100.000 euro itu dijamin, lalu tidak dijaminnya sebesar 95.890,35 euro, harga pokok dijamin 85.000 euro, lalu tidak dijamin sebesar 80.890,35 euro, lalu laba kotor sebesar 15.000 euro yang dijamin, lalu tidak dijamin sebesar 15.000 euro, di mana perbedaan utama ini, jika nilai sisa tidak dijamin, maka penjualan dan harga pokok dikurangi sebesar nilai kini dari nilai sisa karena ketidakpastian penerima. Lalu ada sewa operasi atau operating lease, di mana contoh Headway menyewakan mesin pemadat kepada MNS, di mana masa sewa 3 tahun, pembayaran tahunan yaitu 17.620,08, nilai sisanya sebesar 12.000 tidak dijamin, lalu umur ekonomi aset 5 tahun, dan tidak ada opsi pembelian atau perpanjangan, di mana hasil tes klasifikasi yaitu tidak ada aset transfer kepemilikan, tidak ada opsi pembelian, masa sewa kurang dari 75% umur aset, nilai kini kurang dari 90% nilai wajar, dan aset masih bisa digunakan kembali. Karena tidak ada tes yang terpenuhi, maka nilai ini adalah operating lease. Akuntansinya yaitu CNH tetap mencatat aset dan menyusutkannya, lalu pendapatan sewa diakui secara lurus atau straight line, lalu biaya penyusutan dicatat setiap tahun. Selanjutnya penyesuaian khusus dalam sewa atau specialist adjustment, di mana ada beberapa hal tambahan yang mempengaruhi akuntansi sewa. Yang pertama ada executory cost, di mana biaya seperti asuransi, pajak properti, dan perawatan aset. Nah, jika biaya ini tuh dibayar langsung ke lessor atau gross lease sudah termasuk dalam sewa. Tetapi jika dibayar terpisah atau net lease, maka akan diakui sebagai biaya terpisah oleh lease. Lalu yang kedua ada lease prepayments and insentif, di mana uang muka atau potongan yang diberikan. Lalu yang ketiga ada initial direct cost, di mana biaya awal saat membuat perjanjian sewa, misalnya biaya Nah, selanjutnya di sini saya akan menyambung penjelasan dari teman saya terkait dengan operating lease. Nah, jadi dalam metode sewa operasi atau operating lease ini tuh pihak pemberi sewa atau headway seperti soal kita itu tetap mencatat aset yang disewakan di laporan posisi keuangan. Nah, si headway ini tuh juga mencatat pendapatan sewa di setiap periode dan biasanya itu dengan cara dibagi rata atau dengan metode garis lurus. Nah, selain itu, si headway ini itu tetap melakukan penyusutan atas aset yang nantinya itu akan disewakan. Nah, contohnya itu pada sewa antara headway dan MNS, headway ini itu menerima pembayaran sewa sebesar 17.620 euro. Nah, setiap tanggal 1 Januari tahun 2022,
2023 dan 2024 saat menerima uang sewa tersebut, si Headway ini tuh mencatatnya sebagai pendapatan sewa yang belum diakui atau yang biasa kita sebut dengan unearned lease revenue. Nah, jadi untuk kemudian pada tanggal 31 Desember tahun 2022, 2023, dan 2024 itu nantinya akan dicatat sebagai pendapatan sewa atau lease revenue karena sudah dibayar sebesar 17.620 euro. Nah, selanjutnya Headway itu juga mencatat beban penyusutannya untuk aset yang disewakan menggunakan metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Nah, jadi dengan harga perolehan aset sebesar 60.000 euro itu dan umur ekonomisnya sebanyak 5 tahun, maka beban penyusutannya itu adalah 24.000 euro per tahun. Dari 60.000 tadi kita kalikan dengan 40%. Nah, selain penyusutan, Headway itu juga nantinya akan mencatat biaya-biaya lain yang berkaitan dengan sewa seperti asuransi, perawatan, dan pajak. Nah, pada saat biaya tersebut terjadi, aset yang disewakan beserta akumulasi penyusutannya itu nantinya akan dicatat sebagai aset sewa atau leased asset dalam laporan keuangannya si Headway seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tuh saya akan menjelaskan terkait dengan specialist accounting problems. Nah, jadi dalam specialist accounting problems itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada other list adjustment, dan other list adjustment sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah biaya eksekutori atau yang bisa kita sebut dengan executory cost, dan yang kedua itu adalah list prepayments and incentive, dan yang ketiga itu adalah initial direct cost. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada biaya eksekutori. Nah, ini itu adalah biaya rutin yang timbul dari kepemilikan aset sewaan seperti asuransi dan pajak dari properti. Nah, pencatatannya itu tergantung dari apa sih jenis sewanya. Nah, dalam gross lease, biaya eksekutori ini itu sudah termasuk dalam pembayaran sewa tetap kepada si lessor. Nah, dalam net lease, biaya tersebut itu dibayar secara terpisah oleh lease baik kepada lessor maupun si pihak ketiga. Nah, jika biaya eksekutor ini itu nantinya akan dimasukkan dalam perhitungan liabilitas sewa dan aset guna, maka nilai aset dan liabilitas ini tuh nantinya juga akan dicatat dalam laporan posisi keuangan yang bisa terlihat nilainya lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, cara penentuan pembayaran eksekutor ini tuh tetap atau variabel dan dapat mempengaruhi nilai dari si laporan keuangannya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada list prepayment and incentive. Nah, jadi pada saat awal masa sewa atau commencement date, nah liabilitas sewa itu menjadi dasar untuk menentukan nilai aset hak guna atau kita sebut dengan right of use asset. Nah, jadi nilai aset hak guna ini tuh kemudian disesuaikan dengan beberapa hal yang terjadi sebelum atau pada tanggal mulai sewa, yaitu pada yang pertama, pembayaran sewa dibayar di muka oleh lease akan menambah nilai aset hak guna. Dan yang kedua itu adalah insentif sewa yang nantinya itu akan diberikan lessor kepada lease akan mengurangi nilai aset hak gunanya. Dan yang ketiga itu adalah biaya langsung yang di awal. Nah, jadi ini tuh nantinya akan dikeluarkan lease dan nantinya itu akan menambah nilai aset hak gunanya. Nah, dengan demikian, maka ketika komponen tersebut itu nantinya akan menentukan jumlah akhir dari si aset hak gunanya, maka kita akan mencatatnya pada saat awal di perjanjian sewa seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada biaya langsung awal atau initial direct cost. Nah, jadi di initial direct cost ini tuh biaya tambahan yang timbul secara langsung akibat adanya perjanjian sewa, yaitu biaya yang tidak akan terjadi jika sewa tersebut itu tidak terlibat seperti itu atau tidak dibuat, maaf. Nah, namun biaya yang hanya berkaitan secara umum dengan negosiasi atau pengaturan sewa seperti biaya hukum atau untuk membuat atau menegosiasikan kontrak sewa atau bahkan alokasi biaya hukum internal itu tidak termasuk pada initial direct cost seperti itu. Nah, jadi di sini tuh akan saya tampilkan ilustrasi 21.33. Terdapat contoh biaya yang termasuk dan tidak termasuk dalam initial direct cost, baik dari sisi lease atau si penyewa atau dari lessor atau pemberi sewa. Nah, bagi lessor sendiri biaya langsung yang awal biasanya itu nantinya akan lebih besar karena mereka ini aktif mencari penyewa sebagai bagian dari kegiatan penjualannya. Nah, oleh sebab itu maka lessor ini tuh sering menanggung biaya pengacara untuk menyiapkan dokumen hukum serta membayar komisi yang timbul karena pelaksanaan perjanjian sewa.
Nah, perlakuan akuntansi bagi leasure itu tergantung pada jenis sewanya. Untuk operating lease, biaya langsung itu ditangguhkan terlebih dahulu di awal, kemudian nantinya itu akan diamortisasi sebagai beban selama masa sewanya masih berjalan. Yang kedua itu adalah finance lease, yaitu biaya langsung awal dibebankan langsung. Nah, pada awal masa sewa, yaitu pada periode saat keuntungan penjualannya itu nantinya akan kita akui. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengecualian, di mana jika tidak ada laba atau rugi penjualan pada transaksi tersebut, maka biaya yang langsung awal tetap ini akan ditangguhkan dan diakui selama masa sewanya berlangsung. Nah, selain itu, leaser itu sering menanggung biaya internal seperti iklan, pelayanan kontrak sewa yang sudah ada, pengecekan kredit, supervisor, administrasi sewa kantor, dan penyusutan. Nah, biaya-biaya internal seperti lainnya itu nantinya itu tidak dianggap sebagai initial direct cost karena tetap akan terjadi walaupun tidak ada kontrak sewa baru. Oleh karena itu, biaya internal itu nantinya akan dicatat sebagai beban pada saat sudah terjadi atau expensed as incurred. Nah, selanjutnya itu adalah penyajian, pengungkapan, dan analisis, atau yang biasa kita sebut dengan presentation, disclosure, and analysis. Nah, yang pertama itu adalah penyajian atau bagaimana cara kita untuk mempresentasikannya. Nah, jadi pada ilustrasi 2135 itu menjelaskan bagaimana si penyewanya itu menyajikan informasi terkait sewa atau lease-nya dalam laporan keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu tuh statement of financial position. Nantinya itu akan menampilkan aset hak guna atau right of use aset dan liabilitas sewa atau lease liability. Yang kedua itu adalah pengecualian berlaku untuk sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah yang nantinya itu tidak perlu diakui sebagai aset dan liabilitas. Dan yang selanjutnya itu adalah laporan laba rugi atau income statement. Nah, ini tuh nantinya kita akan menampilkan beban penyusutan atas aset hak guna dan juga menampilkan beban bunganya atau interest expense dan biasa kita sebut dengan liabilitas sewanya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada ilustrasi 21.36 yang mana itu menjelaskan bagaimana si pemberi sewa menyajikan informasi sewa berdasarkan jenis sewanya, yaitu finance lease dan operating lease. Nah, jadi untuk yang finance lease sendiri dalam posisi keuangan itu mengakui piutang, dan yang kedua itu nanti akan menghapus pengakuan aset yang disewakan. Nah, pada laporan laba rugi sendiri itu nantinya dia akan mengakui pendapatan bunga atau interest revenue, dan yang kedua itu adalah untuk mengakui laba atau rugi penjualan atau selling profit and loss. Nah, yang kedua itu ada operating lease. Yang pertama pada laporan posisi keuangannya itu nantinya akan tetap mengakui aset yang disewakan sebagai aset tetap. Nah, nantinya aset ini tuh terus disusutkan selama masa manfaatnya, kan aset tetap seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada laporan laba ruginya. Nah, itu tuh mencatat pendapatan sewa diakui secara dengan metode garis lurus. Nah, yang selanjutnya itu adalah mencatat beban penyusutannya. Nah, tadi kan kita sudah membahas terkait presentation-nya atau bagaimana cara kita menyajikannya. Nah, di sini kita akan membahas terkait disclosure atau pengungkapan. Nah, jadi baik si penyewa maupun si pemberi sewa itu nantinya itu harus memberikan pengungkapan tambahan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, agar pengguna laporan keuangan itu dapat memahami jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan yang terkait dengan si perjanjian sewa yang sudah dilakukan, seperti itu. Nah, pengungkapan ini itu berfungsi untuk melengkapi informasi angka-angka yang sudah disajikan dalam laporan keuangan utama. Nah, beberapa hal penting yang harus diungkapkan itu adalah sifat dari sewa, cara penentuan pembayaran sewa, adanya opsi perpanjangan atau penghentian sewa. Selanjutnya itu adalah informasi tentang asumsi dan pertimbangan signifikan yang nantinya itu bakal digunakan seperti tingkat diskonto seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah total biaya sewa dan biaya sewa keuangan, biaya yang untuk jangka sewa yang pendek. Selanjutnya untuk rata-rata tertimbang, sisa masa sewa, dan tingkat diskon. Selanjutnya itu adalah analisis jatuh temponya itu seperti apa. Nah, dengan pengungkapan ini, laporan keuangan itu menjadi lebih transparan dan informatif, sehingga pengguna laporan itu dapat menilai secara lebih akurat resiko dari dampak keuangan perjanjian sewa yang dilakukan oleh perusahaan.
Nah, selanjutnya di sini ada laser quantitative disclosure dan dampak standar baru. Nah, dalam standar baru ini, laser itu harus mengungkapkan secara detail mengenai beberapa hal seperti pendapatan sewa termasuk laba atau rugi awal dan bunga, kemudian mengungkapkan pendapatan dari sewa variabel tidak termasuk dalam piutang, kemudian juga mengungkapkan komponen investasi bersih seperti piutang sewa, aset residual, maupun laba tangguhan, kemudian mengungkapkan analisis jatuh tempo untuk sewa operasi dan piutang sewa, serta mengungkapkan cara pengelolaan resiko nilai residu. Nah, selanjutnya ada dampak implementasi standar baru yaitu IFRS 16. Nah, kalau dulu itu ada banyak sewa yang tidak dicatat di neraca, namun sekarang setelah adanya implementasi standar baru, aset dan kewajiban itu kini sudah dimunculkan di neraca. Nah, hal ini itu mengakibatkan neraca perusahaan itu jadi terlihat lebih besar dikarenakan ada peningkatan aset dan kewajiban. Nah, sektor yang paling berdampak itu di maskapai, retail, dan jasa profesional. Contohnya di sini di dalam tabel, misalnya di industri retail itu mengalami peningkatan utang berbunga hingga 213% dan leverage-nya naik sebesar 64%. Nah, ini itu artinya sewa yang tadinya tersembunyi itu sekarang tampak seperti utang di laporan keuangan. Nah, kemudian di sini ada dampak analisis keuangan dan evolving issue. Nah, adanya perubahan pengakuan leasing ini itu ternyata juga mempengaruhi hasil analisis keuangan. Contohnya di sini ada dampak terhadap analisis keuangan dari segi profitabilitas, itu ada return on assetnya yang akan menurun karena asetnya bertambah besar. Namun, EBITDA-nya itu justru akan naik karena beban sewa berubah menjadi depresiasi dan bunga. Sementara itu di solvabilitas itu debt to equity rasionya itu akan naik dengan interest coverage rasionya yang menurun. Nah, rasio utangnya terhadap ekuitas itu meningkat, namun akan membuat perusahaan tampak lebih berisiko bagi kreditur. Nah, dengan adanya dampak ini, maka ada konsekuensinya yaitu pajak properti yang naik, kemudian indikator kinerja perlu disesuaikan lebih lanjut, serta ada kontrak dan perjanjian utang itu mungkin perlu dilakukan revisi untuk bentuk penyesuaian. Nah, selanjutnya ada evolving issue. Nah, Ketua IASB itu pernah menyampaikan bahwa leasing itu sebenarnya adalah utang, maka seharusnya juga diakui sebagai hutang. Nah, di sini ada tabel yang berisi mengenai penjelasan lebih lanjut seperti di sini ada sumber alasan leasing, beberapa alasan leasing seperti sumber pendanaan. Nah, sumber pendanaan ini itu kan diharapkan bahwa leasing itu dapat menjadi alternatif pendanaan penuh dengan bunga tetap dan tenor panjang. Nah, statusnya di sini leasing dari sumber pendanaan itu masih menjadi manfaat utama terutama bagi perusahaan kecil. Kemudian ada alasan leasing modal murah. Nah, diharapkan pembayaran rendah karena manfaat pajak dan biaya dana lessor itu lebih kecil. Nah, ini tuh statusnya juga tetap lebih menguntungkan dibanding jika melakukan pinjaman. Kemudian dari manfaat pajak, itu sewa itu dapat menjadi cenderung lebih murah setelah pajak jika dibandingkan membeli. Nah, berarti kan statusnya masih menjadi manfaat juga leasing ini. Kemudian dari fleksibilitas kebutuhan, itu aset bisa dikembalikan sesuai kebutuhan lese. Nah, berarti masih menguntungkan juga, jadi statusnya masih menjadi manfaat. Nah, dengan adanya tabel ini, itu dapat disimpulkan bahwa manfaat leasing ini tidak hilang walaupun adanya evolving atau perubahan ini. Nah, perusahaan itu tetap dapat mendapatkan pendanaan penuh, pembayaran tetap, dan keuntungan pajak yang sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada sale leaseback, yaitu yang dibahas adalah mengenai konsep dan keuntungannya. Sale leaseback merupakan transaksi di mana perusahaan itu akan menjual asetnya, misalnya seperti gedung, kendaraan, ataupun peralatan, kepada pihak lain, lalu langsung menyewanya kembali untuk digunakan dalam operasional bisnisnya. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kas tanpa kehilangan hak guna aset. Contoh, Darden Restoran itu menjual restoran Red Lobster-nya senilai 2,1 miliar ke Golden Gate Capital. Nah, kemudian Darden Restoran ini menyewa kembali restoran tersebut. Nah, jadi mereka itu dapat uang tunai untuk ekspansi, namun tetap bisa menjalankan bisnisnya di lokasi yang sama. Nah, untuk manfaat atau keuntungannya itu di sini dipisahkan menjadi dua, yaitu bagi penjual atau lese dan bagi pembeli atau lesor. Keuntungan bagi penjual sendiri yaitu mendapatkan dana tunai untuk melakukan ekspansi, kemudian ada fleksibilitas dalam pembiayaan dan pajak, serta seluruh biaya sewa itu bisa dikurangkan di pajak. Nah, bagi pembeli atau lesor,
itu ada keuntungan berupa imbal hasil yang lebih tinggi daripada pinjaman biasa, serta adanya perlindungan nilai properti dan potensi kenaikan harga. Kemudian jenis transaksinya sendiri itu atau perlakuan akuntansinya sendiri itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada sale transaction. Nah, sale transaction ini itu kondisinya nanti kontrolnya akan berpindah. Dengan pengakuan akuntansinya nantinya itu ada penghapusan aset serta pengakuan laba atau ruginya. Kemudian sewa akan dicatat sebagai ROU dan liabilitas. Sedangkan jenis kedua itu ada failed sale atau pembiayaan. Nah, di sini kondisinya itu kontrolnya tidak berpindah. Nah, untuk pengakuan akuntansinya itu tidak ada penjualan, kemudian nantinya akan dicatat sebagai hutang dan asetnya itu akan tetap diakui. Nah, selanjutnya di sini ada contoh perhitungan dari sale leaseback. Untuk soalnya, Stora Enso menjual gedung bernilai buku 580.000 euro kepada Dutch Bank seharga 623.110 euro. Lalu menyewanya kembali selama 8 tahun dengan sewa 50.000 euro per tahun. Nilai kini sewanya itu 310.000 euro dan transaksi ini diklasifikasikan sebagai operating lease. Nah, Stora Enso itu akan mencatat transaksi penjualan dan sewa kembali atau sale leaseback di pembukuannya. Nah, step pertama yang harus dilakukan adalah menghitung labanya terlebih dahulu. Nah, Stora Enso itu kan menjual gedungnya senilai 623.110, sedangkan nilai bukunya itu 580.000. Maka ada laba yang akan diakui yaitu sebesar 43.110. Nah, kemudian perusahaan itu mencatat right of use asset dan lease liability sebesar 310 sesuai dengan nilai kini pembayaran sewanya. Nah, dengan begitu pencatatan jurnalnya yang pertama itu ada cash di debit sebesar 623.110 euro, kemudian ada accumulated depreciation building di debit sebesar 220.000 euro, kemudian ada buildings di kredit sebesar 800.000 dan gain on disposal of planned asset di kredit sebesar 43.110. Nah, untuk pencatatan sewa kembalinya atau ROU asetnya itu ada right of use asset sebesar 310.000 euro di debit, kemudian ada kreditnya itu liability di kredit sebesar 310.000. Jadi kita akan membahas tentang ketentuan sewa skenario 1, yaitu di mana Parker Shipping Ltd atau penyewa itu menyewa peralatan standar hydraulic lift dari Southtown Trailers AG atau pesewa. Nah, transaksi sewa ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Southtown itu menyerahkan hak penggunaan atas aset kepada Parker. Ketentuan sewanya tuh sebagai berikut, yaitu yang pertama, sewa tidak dapat dibatalkan. Masa sewa itu 4 tahun dan pembayaran sewa itu senilai 11.182,24 euro tiap awal tahun. Jadi kayak annuity due. Kemudian peralatan memiliki nilai wajar itu sebesar 40.000 euro dengan masa manfaat 4 tahun dan tanpa nilai sisa. Kemudian yang ketiga itu harga peralatan menurut pembukuan Southtown itu adalah 30.000 euro dan tidak ada opsi pembaruan. Jadi peralatan itu dikembalikan kepada Southtown dengan suku bunga implisit pesewa adalah 8% dan diketahui oleh Parker. Masuk ke hitungannya itu fair value of leased equipment itu sebesar 40.000 euro di mana tidak kurangnya apapun. Jadi amount to be recovered by lessor through lease payments itu sebesar 40.000 euro. Nah, for beginning of year lease payment to earn 8% return itu sebesar 11.182,24 euro dari 40.000 tadi yang udah kita ketahui dibagi sama 3.577,10 yaitu dari PVF AD dicarikan karena 4 tahun dengan bunganya 8% itu ketemunya itu 3,57710. Nah, kemudian diujilah ini tuh masuk ke apa gitu. Nah, hasilnya itu masa sewanya tuh sama dengan 4 tahun. Nah, masa manfaat asetnya tuh 4 tahun juga. Dan nilai kini pembayaran itu atau sama dengan nilai wajarnya itu sebesar 40.000 euro. Jadi hasil ujinya itu tes masa sewa sama dengan
4/4 sama dengan 100%, jadi itu terpenuhi, dan tes nilai kini itu terpenuhi juga karena sama dengan 100%. Jadi sewa itu diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sales type lease. Nah, terus bagi penyewa atau parkir itu pencatat aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa sebesar nilai kini pembayaran sewa, yaitu 40.000 euro. Setiap tahun itu mengakui beban bunga dan penyusutan aset. Kemudian bagi pesewa atau stock tone itu karena sewa ini tuh berjenis penjualan, maka pesewa itu harus menghapus aset dari pembukuannya karena kepemilikan ekonomi kan berpindah. Kemudian mengakui piutang sewa sebesar 40.000 euro dan mengakui pendapatan penjualan sebesar 40.000 euro dan mengakui harga pokok penjualan sebesar 30.000 euro dari nilai perolehan aset. Kemudian selisihnya 10.000 euro itu merupakan laba kotor. Jadi selama masa sewa, pesewa akan mencatat pendapatan bunga dari piutang sewa berdasarkan jadwal amortisasi. Nah, kemudian ketentuan sewa di skenario 2, di mana ketentuan sewanya itu ada sedikit perbedaan, yaitu sewa itu tidak dapat dibatalkan. Nah, masa sewa 4 tahun, pembayaran sewa sebesar 9.538,39 euro tiap awal tahun, itu sama annuity due. Kemudian peralatan memiliki harga wajar 40.000 euro. Masa manfaatnya berbeda, yaitu yang di skenario 2 itu 6 tahun dan nilai sisanya itu 80.000 euro tapi tidak dijamin. Nah, harga perolehan peralatan menurut pembukuan stock tone itu adalah 30.000 euro dan tidak ada opsi pembaruan, serta peralatan itu dikembalikan kepada stock tone. Suku bunga implisitnya pesewa itu sama 8% dan diketahui oleh Parker juga. Jadi perhitungannya, fair value of leased equipment itu dikurangi sama present value of the residual value, yaitu dari 8.000 euro dikali PV-nya itu kan 4 tahun dan bunganya 8% itu menghasilkan 0,73503 dan hasilnya adalah 5.880,24. Jadi 40.000 euro dikurangi 40.000 euro dikurangi 5.880,24 menghasilkan amount to be recovered by lessor to lease payment-nya itu sebesar 34.109.000,76. Nah, for beginning of year lease payment to earn an 8% return itu sebesar 9.538,39 dari hasilnya tadi, yaitu 34.119,76 dibagi sama PVFAD 4,8% itu menghasilkan 3,57710. Jadinya yaitu tadi hasilnya 9.538,39. Struktur itu mengklasifikasi transaksi sewa ini sebagai sewa operasi karena tidak ada satupun kriteria sales type lease yang terpenuhi. Jadi jurnal pada Stockton Tellers atau lessernya itu pada lease payment-nya Januari 1, 2019, 2020, dan 2021-2022 yaitu cash di debit sebesar 9.538,39 pada owner net lease revenue di kredit sebesar 9.538,39 dan juga ada recognize lease revenue depreciation-nya itu pada Desember 31, 2019, 2020, 2021, 2022 yaitu owner net lease revenue di debit sebesar 9.538,39 dan kreditnya ada lease revenue sebesar 9.538,39 dan juga ada depreciation expense yaitu dari 40.000 euro dibagi 6 karena 6 tahun dan menghasilkan 6.666,67. Jadi depreciation expense-nya debit sebesar 6.666,67 dan ada akumulasi depresiasi peralatan sebesar 6.667 66,67 di kredit.